Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Ibu guru yang pada hari ini hadir dalam agenda diseminasi budaya positif SMA Islam Alianah Cianjur yang disampaikan oleh saya sendiri, Yaridin Muhammad Wildan, sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 8, yang dimana pada hari ini insya Allah kita akan menyampaikan ya konsep tentang budaya positif dan juga mungkin ada beberapa simulasi ya. Jadi mungkin kita tidak terlalu tegang ya. Kita santai saja ya. Sebenarnya kita juga sudah sedikit kemarin ya disampaikan, cuman memang tidak terlalu lengkap ya, dan juga tidak terdokumentasikan oleh video. Sekarang insya Allah akan didokumentasikan. Nah, ini capaian kegiatannya untuk budaya positif ini adalah merupakan modul yang keempat ya, 1.4 di modul 1. Di modul 1 itu ada 4 modul ya, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.1-nya adalah terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang 1.2-nya itu adalah tentang peran guru penggerak, kemudian yang ketiganya adalah visi guru penggerak, dan yang keempatnya itu adalah budaya positif. Di mana budaya positif itu tentunya modalnya itu bagaimana sebelum kita membudayakan ya nilai-nilai positif itu, tentunya guru itu sendiri yang harus berusaha untuk membudayakan nilai-nilai positifnya. Nah, capaian modul ini adalah menyelesaikan sesi budaya positif. Peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respons ke teori kontrol serta nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Ya. Kita langsung aja. Kemudian masih ada ya, menyusun strategi aksi nyata ya. Yang salah satunya adalah ini aksi nyatanya. Kemudian menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Oke, ini yang pertama materinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kemarin kita sudah melakukannya ya. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha untuk membuka tangan gitu. Nah, mungkin karena kita sudah praktek kemarin, kira-kira mungkin kita coba lagi ya, sekarang yang sebelah kanan saya mengepalkan tangan, 3 orang berarti ya, 3 orang. Kemudian yang bertiga ini berusaha untuk membuka kepalan tangannya dengan berbagai macam cara. Yang mengepalkan tangan, bahwa di tangannya itu seolah-olah ada sesuatu yang berharga begitu ya bagi dirinya. Nah, yang mengepalkan tangan, Anda sendiri yang memutuskan apakah membukanya atau tetap memegangnya begitu ya. Oke. Bisa dimulai ya, waktunya hanya 30 detik. Silahkan
Pak Dodi mau ke siapa? Pak Ilham ya. Kemudian Bu Dia ke Bu Yeti. Bu Ayu Paisa. Bu Ayu Paisa. Ya, silakan dihitung 1 2 3, silakan. Silakan. Yo, dengan berbagai macam cara bagaimana supaya kepala tangannya itu terbuka. Silakan. Boleh dengan ucapan merayu ya, kemudian berusaha untuk membuka dengan verbal ya. Silakan membuka ya. Oke, waktunya 5 detik lagi. Oke. Stop. Ya, stop. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, ya. Oke. Ya. Sebenarnya nggak usah dengan fisik aja, tapi bagaimana merayu Paisa Bang muka kan atuh. Jadi wahai carana gitu ya. Hoyong channel teh gitu. Dirayu gitu. Oke. Oke. Apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan? Tidak ya, nggak ada yang membuka ya. Oke. Sekarang apa namanya? Kira-kira hikmahnya kenapa apa yang kepalan tangan, yang punya kepalan tangan itu ya? Kenapa tidak membukanya? Alasannya apa? Gitu. Maka Pak Isa lah. Kenapa Pak Isa tidak membuka kepalan tangannya? Ya kalau ada sesuatu berharga pasti tidak akan diberikan. Iya gitu. Ya. Terus Bu Yati, kumaha Bu Yati? Kenapa tidak membuka kepalan tangannya? Alasannya kenapa? Yang memohonnya juga tidak begitu. Yang memohonnya tidak begitu ini, tidak serius itu. Oke. Pak Ilham, kenapa tuh tidak membuka? Rayuannya kurang. Oke. Nah, yang selanjutnya yang membuka nih, yang berusaha membuka, perasaannya bagaimana nggak dibuka? Sakit hati. Ya, sakit hati. Kemudian Pak Dodi, kamu Pak Dodi? Tidak jadi teman. Tidak jadi teman. Oke. Bu Ayu? Kesel dan kecewa ya perasaannya. Kunaon sih make teu mukakeun, anu sisi meureunan kurang rayuan, yang satu memaksa dan tidak apa namanya? Kesel gitunya tadi buka-buka itu. Oke, ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya apa namanya permainan ini adalah antara apa namanya ada hubungannya dengan fungsi kontrol ya, kontrol. Nah, siapa yang pihak yang mengontrol, siapa yang dikontrol? Kira-kira apakah yang mengepalkan tangan, yang mengontrol, atau yang membuka kepalan tangan? Yang apa yang berusaha untuk membuka kepalan tangan? Kira-kira yang mana? Yang mengepal ya. Berarti pihak yang mengontrol itu yang mengepal, karena dia yang memutuskan apakah dia membuka atau menutup gitu ya. Tergantung. Kalau misalkan orang yang ingin membuka kepalan tangannya itu apa namanya bisa membuat luluh hati yang mengepal tangannya, mungkin bisa jadi dibuka gitu ya. Berarti di sini kalau misalkan kita ibaratkan ya bahwa yang mengepal tangan itu adalah murid kita gitu ya. Kalau misalkan kita mau mengajar ya, mengajar di kelas berarti yang memutuskan untuk menerima pelajaran
dari kita itu adalah anak-anak kita. Jadi bukan guru itu sendiri. Jadi guru itu adalah sebagai pihak yang berusaha untuk membuka hati anak itu untuk bisa menerima pelajaran dari kita atau pendidikan dari kita. Nah, yang memutuskan itu adalah murid itu sendiri. Ya, itu hikmah dari permainan ini. Ya. Nah, ini ada perubahan paradigma. Jadi guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi menurut teori Dr. William Glasser, ya. Itu dalam kontrol teorinya, ya. Kemudian berkembang menjadi namakan choice theory, ya. Di sini adalah teori ini adalah tentang kontrol, ya, teknik kontrol gitu. Nah, ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi sebuah ilusi. Sebenarnya yang mengontrol itu adalah murid, bukan guru. Kemudian bahwa semua penguatan positif atau efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Artinya begini, ada nasihat, ya, nasihat orang tuh ngecebrek gitu, ya, istilah namanya, memberikan nasihat kepada anak hal-hal yang positif gitu. Tapi satu arah, tidak memperhatikan kondisi muridnya. Nah, itu juga sebuah ilusi, kata William Glasser. Jadi percuma aja kita memberikan nasihat dan lain sebagainya, sementara kondisi anak tidak mau menerima, masih mengepalkan tangan, begitu. Ya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Ini juga sama, mengkritik, kemudian juga anak menjadi merasa bersalah, gitu ya, atas perbuatannya, gitu. Itu juga sebuah ilusi menurut teorinya William Glasser. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sebuah ilusi. Jadi tadi kita sudah mempraktekkan sebuah simulasi bahwa yang mengontrol itu sebenarnya adalah anak itu sendiri. Jadi artinya bahwa untuk membuka kepala tangan itu bagaimana justru kita menumbuhkan, ya, kesadaran anak itu sendiri untuk membuka hatinya gitu, ya, membuka kepala tangan itu. Nah, ini nanti kita akan lewati beberapa hal. Nah, kemudian ini juga perubahan paradigma ini biasanya itu kita memakai keseringan stimulus respon namanya. Nah, bagaimana sekarang itu dengan teori budaya positif ini adalah dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ciri-ciri stimulus respon seperti ini. Realitas kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kebanyakan kita, ya, seperti ini, ya. Kemudian berusaha memahami bahwa pandangan orang lain, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi maksudnya begini, kadang-kadang kita ingin merubah seseorang itu sesuai dengan keinginan kita, gitu, ya. Kemudian orang berbuat salah supaya nurut dengan apa yang kita ucapkan. Nah, itu namanya stimulus respon. Tapi bagaimana kalau misalkan teori kontrol itu ketika seseorang itu berbuat salah, gitu, maka kita harus tahu dulu apa penyebab kesalahannya. Kemudian jangan kita memberikan solusinya, tapi kita tanya bagaimana Anda menyelesaikan solusinya dari Anda sendiri, gitu, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, itu, ya, itu teori kontrol itu seperti itu, karena kontrol itu sebenarnya ada di anak, bukan ada di kita. Nah, itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teorinya tadi Glasser itu semua perilaku memiliki tujuan, ya, karena dia punya kontrolnya, tentunya dia yang berbuat, dan mungkin menurut orang lain itu adalah salah, gitu.
Kalau misalkan di dalam Al-Quran mah seperti kisah Nabi Khidir ya, betul nggak? Cek Nabi Musa masalah kabeh itu teh gitu. Tapi berarti ini ada di dalam Al-Quran ya, kisah Nabi Khidir gitu. Tampaknya salah gitu, tapi dia punya tujuan gitu. Tujuan kenapa dia itu berbuat menurut pandangan kita salah. Misalkan telat ya. Kemarin kita sudah ya dari Pak Agus ya sampai kita meleleh semua ketika ada seorang anak yang telat masuk kelas gitu ya, sampai 3 kali, kemudian keempat kalinya dia masuk dengan tepat waktu, bahkan bukan tepat waktu, lebih apa namanya, lebih awal daripada teman-temannya, tapi tetap dihukum gitu. Padahal tujuan kenapa dia telat itu karena dia mengurus atau merawat ibunya sampai dengan meninggalnya gitu. Nah, dikhawatirkan anak-anak kita pun seperti itu. Pasti ada tujuannya gitu ya. Tapi ketika misalkan itu sebuah kesalahan, nanti anak itu sendirilah yang akan menyelesaikan permasalahannya dengan nanti ada cara-caranya gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya ya, itu stimulus kontrol. Tapi kalau teori kontrol itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kan gitu ya. Oh, langsung dicarikan budak teh, dipujuk ya embung, dipujuk ya. Kayak tadi ya Pak Ilham dikeun nyeri sampai sakit. Oh, itu buka dipaksa gitu ya. Itu dibujuk kumaha oge ari Pak Ina alim ada alim tuh ya. Nah, ini berarti masih stimulus kontrol. Stimulus respon, tapi stimulus kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru gitu. Kemudian model berpikir menang kalah, kalau teori kontrol mah win-win solution gitu ya. Seperti itu. Nah, ini peta mind map-nya ya, sampai banyak nih. Jadi ini ya, seperti ini, ada disiplin ya, kemudian perilaku ya, teori motivasi, banyak ya. Ya, ini mind map-nya. Kemudian ada 5 posisi kontrol, kita ada di mana? Sebenarnya udah kemarin ya. Kemudian makna disiplin. Kemarin sudah ada pertanyaan, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu artinya apa? Atau misalkan yang tergambar satu kata disiplin itu apa? Tepat waktu, terus apa lagi? Taat aturan. Nah, gitu. Apa lagi? Konsekuen dan konsekuensi ya. Gitu. Ya, Bapak Ibu semua, ternyata bahwa makna disiplin dari sisi bahasa itu adalah belajar ya. Kemudian memang betul ya, kebanyakan bahwa yang dimaksud dengan disiplin itu adalah kepatuhan ya, patuh terhadap sebuah aturan, konsekuen gitu ya, komitmen terhadap aturan ya. Kemudian kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan gitu ya. Orang yang disiplin mah jika nyaman teh orangnya teh begitu ya. Seperti itu. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian konsepnya Ki Hajar Dewantara dan Dayan Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Ya. Jadi pada hakikatnya bahwa disiplin itu sebenarnya disiplin diri. Ya. Jadi ada berasal dari diri ya sendiri, bukan berasal dari orang lain begitu. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara dan Dayan Gosen itu bahwa disiplin itu adalah belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, jadi bahwa disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol dirinya sendiri begitu. Jadi bukan dikontrol oleh orang lain kayak tadi ya.
simulasi dikontrol oleh orang lain, buka sih aja nggak bisa gitu ya. Dia akan membuka karena dia sendiri yang menginginkannya gitu. Gitu. Eh, Kemudian apa namanya, ada tujuan mulia. Nanti tujuan mulia itu apa maksudnya? Kemudian Ki Hajar menyatakan bahwa disiplin diri yang kuat memiliki motivasi internal. Nah, ini kalau misalkan dia disiplin yang kuat, maka motivasi internalnya itu uh, kuat ya, muncul dengan kuat. Begitu. Ya. Nah, tadi tujuan mulia itu apa? Tujuan mulia itu, yang maksud tujuan yang mulia itu adalah kebajikan ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal sifatnya. Nah, kalau di sini di dalam disiplin positif ini sebenarnya memberikan pilihan-pilihan apa yang nanti nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini yang nanti akan membentuk kedisiplinan diri kita, gitu ya. Karena sebenarnya budaya positif itu nanti ujungnya itu menghasilkan anak-anak yang taat aturan. Tapi taat aturan itu bukan muncul dari eksternal, tapi dari internal gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ini contoh ya, contohnya. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernarkertis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian juga ada di sini suatu lembaga ya, namanya Ibu ya, Primary Years Program PYP, sikap murid ya, ada toleransi ya, ini adalah nilai-nilai kebajikannya itu, rasa hormat dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada dari lembaga yang lain ya, seperti ini ya. Kemudian 9 pilar dari Indonesian Heritage Foundation ya, IHF dan sebagainya seperti ini. Jadi tadi ya, ini adalah merupakan contoh-contoh dari nilai kebajikan yang universal itu ya. Nah, nanti di sekolah kita itu nilai-nilai kebajikan yang ditawarkan oleh kita nanti akan buat seperti apa, sehingga nanti semua warga sekolah itu yakin bahwa ini teh adalah amal soleh lah, berarti kurang ya, itu sebagai nilai kebajikan, sebagai amal soleh gitu. Ya, nah ini yang selanjutnya adalah tadi teori kontrol, sekarang teori tentang motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi ya. Berarti hukuman dan penghargaan tuh reward and punishment ya gitu. Kemudian teori motivasi, restitusi. Oke, kita lanjut aja ya, karena nanti akan ada simulasi lagi ya. Ini tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, apa yang melatar belakangi motivasi mereka melakukan sesuatu. Misalkan Pak Isa ya badeka mau ke warung kondang. Nah, kunaon kudu ngadik-didik ke warung kondang Pak Isa teh ya. Kenapa pergi ke warung kondang gitu? Apakah karena ikhlas? Apakah karena ini nih, lihat ya. 1 2 3 ya. Karena menghindari ketidaknyamanan hukuman itu, atau mendapatkan imbalan atau untuk menghargai dirinya sendiri, atau kata kita mah ikhlas gitu lah. Ikhlas. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 motivasi katanya ya. Menurut teorinya itu ada 3 motivasi. Karena menghindari ketidaknyamanan. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak melakukan pasti dihukum atau dicarekan lah ya. Dimarahin ya oleh atasan atau siapapun. Atau misalkan melakukan sesuatu karena imbalan gitu ya. Karena imbalan kan gitu ya, karena imbalan misalkan ya. Kemudian atau memang menghargai dirinya sendiri ya. Artinya bahwa dia menjaga kehormatan dirinya sendiri ya. Kalau misalkan dengan bahasa kita mah ikhlas gitu ya, ikhlas, ridho ya, melakukannya tanpa memikirkan imbalan atau
karena hukuman dan lain sebagainya gitu. Nah, Bapak Ibu semua, yang kedua di atas itu adalah motivasinya eksternal. Muncul dari motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu karena takut hukuman. Kemudian dia melakukan sesuatu karena imbalan. Tapi kalau yang internal itu dia tidak mengharapkan sesuatu, tapi atas kesadaran diri karena dia memegang nilai-nilai yang tadi ya, memegang sesuatu yang berharga, memegang nilai-nilai yang diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk dirinya gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, hukuman dan penghargaan. Coba ini ya, kita baca berarti. Iva kurang menguasai pelajaran matematik sehingga matematik. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya. Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Oke. Pertama, setuju nggak apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Kemudian yang kedua, kira-kira yang dilakukan oleh Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa jawab? Setuju nggak? Apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Enggak. Kenapa nggak setuju Pak Nanang? Karena itu secara tidak langsung bisa menjatuhkan mental peserta didik. Ya. Dengan sikap Pak Seno seperti itu, apalagi disertai dengan sulakan dari teman-temannya. Otomatis dia akan jatuh dan down ketika rasa malu itu yang luar biasa. Oh iya. Jadi justru malah jadi dia merasa malu, down, kemudian merasa gagal dirinya gitu ya. Gitu. Kira-kira si Ivanya akan semangat nggak belajar matematiknya? Enggak ya. Karena kan biasa gini, ketika seseorang itu menyukai pelajarannya itu berawal dari ketika guru memberikan pelajarannya menyenangkan. Iya. Sehingga muncul pas saya mau resep pelajaran itu dan guna menyenangkan. Gitu. Iya. Oke. Menurut Pak Nanang nih, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Apa yang jadi kasus ini ya, kasus Pak Seno ya memperlakukan Iva itu konsekuensi. Karena Iva itu kurang menguasai pada matematika, mungkin dia karena tidak memperhatikan bisa juga misalnya kurang fokus terhadap Pak Seno ketika memberikan pelajaran matematika, bisa seperti itu. Oke. Jadi Iva itu karena dia tidak memperhatikan pelajaran matematik, maka konsekuensinya dia harus ke depan gitu ya. Mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Bisa juga seperti itu. Atau ke depan itu karena dihukum oleh Pak Seno. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena konsekuensi Iva tidak menguasai kemudian yang kedua bisa juga hukuman karena Iva tidak memperhatikan ya, apakah Ivanya merasa sakit hati?
Ivanya merasa dia sakit hati nggak kira-kira diperlakukan seperti ini? Bisa juga Pak. Sakit ya. Ya, Oke, tidak nyaman nggak, Iva? mungkin tidak akan merasa nyaman. Sakit hati, ya. Oke, Ya, oke. seharusnya kan seorang pendidik itu ketika menemukan peserta didik seperti itu seharusnya tidak sampai menjatuhkan. Ya. Sebagaimana kalau Paseno itu bisa menumbuhkan dan memunculkan dirinya percaya diri sehingga bisa Oke. tumbuh lagi bisa menguasai matematika gitu walaupun mungkin tidak senang atau gimana kan gitu. Ya. Sip. Makasih Pak Nanang. Jadi ini ya, kita kata kunci bahwa Iva itu nggak nyaman, kemudian dia sakit hati ya, down dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi ya. Oke, kita lihat nanti di sini. Lihat. Hukuman dan penghargaan, identitas gagal, identitas sukses ya. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti hukuman. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Terasa kan sama si Ivanya. Jadi si Ivanya jadi jadi tidak down, dia malah bukannya semangat belajar matematik, malah dia nggak mau sama sekali gitu ya. Kemudian korban mendapat keadilan ya. Maksudnya apa ini? Ya maksudnya apa ya? Lanjut dulu ya. Kemudian anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat gitu ya. Bahkan bisa jadi dia pasif, kemudian juga mungkin juga memberontak ya dan lain sebagainya. Nah, ini konsekuensi itu masuk ke dalam arenanya disiplin ya, konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalkan begini, konsekuensinya anak tidak menghafal matematik ya. Kemudian dia jeblok nilainya ketika pas ujian, gitu kan? Itu. Jadi konsekuensinya kalau misalkan dia mau meningkatkan nilainya, berarti harus apa? Belajar. Remedial, ya. Apakah remedial teaching atau remedial test, begitu ya? Nah itu kayak gitu kalau konsekuensi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, ya. Memang nggak nyaman sih, gitunya. Kalau di remedial malu juga kan, gitunya. Yang lain mah udah lulus, kalau dia nggak, gitu kan. Korban bisa diabaikan, jadi tidak ada korban, ya hampir tidak ada korban. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, ya namanya juga di remedial kan, nggak nyaman kan. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, gitu. Ya cuman untuk menggugurkan kewajiban aja, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau restitusi, ya restitusi merupakan pilihan, ya. Jadi misalkan tadi ya, kalau misalkan kasus si Eva tadi gitu ya, Eva itu berarti kan kenapa dia tidak nyaman ya, harusnya seorang guru itu tadi ya seperti Pak Nanang itu harus dianalisis dulu dianya, jangan-jangan dia suka menggambar gitu, atau misalkan tadi tidak nyaman karena gaya mengajarnya itu tidak terlalu disukai ya, monoton dan lain sebagainya. Berarti kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh Pak Seno itu dia harus mengganti cara mengajarnya, gitu kan, pilihan kan gitu. Harus cari gimana caranya kalau misalkan melihat anak tidak nyaman dengan gaya mengajarnya itu, cari gaya baru gitu ya, model baru. Nah begitu. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika misalkan anak sudah pas dengan gaya mengajar gurunya, otomatis kan ternyata nyaman juga ya, gitu ya. Nyaman juga nih matematik itu menyenangkan juga gitu. Misalkan dengan tayangan film gitu ya. Karena banyak ada profil belajar anak ya. Profil belajar anak itu gaya belajar ya, diantaranya
adalah ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kalau misalkan yang kinestetik, dia mah kalau misalkan duduk dalam jangka waktu yang lama kan tunuh, ya, gitu. Jika orang tunuh, gitu, dan sebagainya ya. Kemudian korban mendapatkan ganti, ya, artinya bahwa memang ketika pas ditegur, ya, dia mungkin awalnya dia kaget kan, kaget, kita lagi enak-enakan lagi gambar, ditegur gitu ya, atau ditanya, tanya kan, awalnya tidak ada ketidaknyamanan, tapi dengan restitusi itu nanti akan dipraktikkan seperti apa restitusinya. Nanti si anak itu ketika guru itu menenangkannya, cooling down, kemudian menanyakan kesalahannya, terus bagaimana solusi terhadap kesalahan itu, sehingga anak itu asalnya tadinya memang terkesan jadi korban, jadi malah dia sendiri yang mendapatkan perhatian dari guru. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan. Nah, justru dengan restitusi itu anak malah jadi, oh iya ya, menyadari dirinya gitu ya. Oh iya, saya salah. Atau misalkan, oh iya, guru tadi memang tahu bahwa gaya belajar saya itu adalah visual, dan guru ngerti gitu ya, mengerti dengan gaya ngajar itu dengan visual, malah saya jadi nyaman gitu ya, bahkan mudah untuk menguasai pelajaran apapun. Kemudian masalah terpecahkan pastinya. Nah, begitu ya. Oke. Oh, banyaklah seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh ini ya, contoh ungkapannya ya. Kalau hukuman itu peraturannya adalah ini, kamu harus begini misalkan, atau misalkan awas kalau dilakukan lagi nanti awas kamu ya, gitu ya. Ya, dengan ancaman. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, gitu. Kemudian kalau restitusi, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kamu itu kenapa sih menggambar? Senang ya, gitu. Ditanya, kemudian gaya belajarnya apa, gitu. Oh iya, berarti saya harus ganti nih. Metode mengajarnya itu harus seperti apa, gitu. Tapi banyak ya, mode paksaan, stimulus respon, teori kontrol. Nanti yang tadi ya, bahwa hukuman itu adalah mode paksaan. Kemudian yang konsekuensi itu adalah stimulus respon, dan restitusi itu adalah teori kontrol. Oke. Kalau hukuman dibuat oleh guru, kalau stimulus respon dibuat oleh guru dan murid, kalau teori kontrol dibuat oleh murid. Nah, gitu. Karena dia merupakan motivasi dari internal peserta didik. Nah, kita lewat aja ini ya. Oke, mungkin sudah sedikit paham ya bagaimana membedakan antara hukuman, konsekuensi, kemudian juga teori kontrol tadi ya, atau restitusi. Ya. Hukuman oleh penghargaan. Nah, ini ada unik juga ya, ada unik. Ternyata bahwa kita memberikan penghargaan itu pada hakikatnya itu adalah sebuah hukuman. Oh, kudu dibaca gitu ya. Gitu. Tahu sini ya, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas, selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan datang masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri depan kelas, dapat bintang dari Ibu Anas. Bagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu.
Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapih antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anasnya sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Nah, apa yang terjadi dan mengapa? Nah, gitu. Jadi anak-anak itu berbaris itu karena ada sebuah penghargaan gitu. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Kira-kira motivasi apa tuh? Kalau misalkan dari ada tiga perilaku itu, motivasi yang tiga perilaku itu, poin 1, 2, atau 3? Yang satu masih yang dihukum, nuka 2 mah berarti imbalan ya, berarti perilaku yang kedua ya motivasinya gitu. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan. Oh, ini. Kira-kira ada nggak? Yo. Tidak dikasih imbalan, tapi anak-anak itu bisa masuk kelas dengan rapih. Bisa Tah kumaha tah pananang deui. dengan cara menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan. Kumaha carana? Bagaimana caranya? Ya, terus dengan menumbuhkan itu berikan kesadaran bahwa supaya tertib mungkin ada kedisiplinannya. Jadi tidak hanya harus dengan memberikan penghargaan. Ya. Kalau itu tidak bisa semuanya dengan kesadarannya karena ngerti akan kedisiplinannya, maka insya Allah itu akan terbiasa untuk masuk kelas artinya antri di depan kelas. Ya. Oke. Nah, mungkin butuh waktu yang lama Pak dengan memberikan penghargaan. Tapi setuju nggak dikasih penghargaan? Setuju Bu Rahayu? Setuju. Kenapa setuju? Soalnya buka hatinya karena bintang. Oke. Nah, ya, oke. Pak Ega nggak setuju kenapa? Jadi kalau misalkan nanti anak itu kebiasaan dan pada akhirnya mengharapkan imbalan, kalau dari perspektif saya mungkin anaknya diberi contoh lain, misalkan kalau saya mau mungkin akan ayo anak-anak coba berbaris rapi, terus di video misalkan terus dilihatin tuh bagus kan, atau kalau enggak dibuat seperti kayak permainan, kan aplikasi permainan, ayo baris-baris rapi sambil nyanyi-nyanyi. Oke. Terus anak-anak tuh pada akhirnya sadar sendiri bahwa mereka punya perspektif lain, bahwa ketika tanpa diberi imbalan atau apapun itu hal yang bagus dan baik gitu. Jadi kita mencontohkan dulu kepada mereka. Iya. Oke, berarti tidak harus dengan imbalan, tapi ada cara yang lain mungkin ya. Ada cara yang lain. Ingat gak kalau misalkan kalau di TikTok kalau nggak salah ya, anak mau masuk kelas nih, ada gambar yang satu anak pengen milih gambar mana nih masuk kelas, itu ada yang peluk, ada yang itu kan. Nah, berarti ternyata ada cara yang lain selain ini. Karena kalau misalkan dengan imbalan, bukan berarti salah benar ini ya, tapi kita berusaha untuk menumbuhkan budaya positif itu kan, ya gitu. Kalau misalkan cara seperti itu digunakan ya itu pilihan. Tapi kalau misalkan untuk supaya kita kan sedang menuju budaya positif ya. Salah satunya adalah bahwa ternyata kalau misalkan kita untuk mewujudkan budaya positif, penghargaan itu pada hakikatnya itu adalah hukuman gitu. Karena kalau misalkan penghargaannya tidak ada, nah kejadiannya kayak seperti ini. Terima kasih Pak Ega, Bu Ayu,
Pak Nanang, Pak Ilham, dan semuanya. Oke, ada pencerahan. Oke, Alficon ya, wawancara semuanya mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi terus-menerus kita ngasih penghargaan itu sebenarnya pada hakikatnya nggak baik juga buat anak. Karena ketika misalkan penghargaannya stop, nah justru anak itu tidak tumbuh kesadaran dirinya. Gitu. Itu menurut teori Alficon. Ya. Nah, ini ya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, kira-kira ini bisa jelasin nggak? Ini aja dari bawah nih. Penghargaan merusak hubungan. Apa hubungannya penghargaan yang dengan merusak hubungan? Coba. Iya, berarti bisa juga itu akan merusak keharmonisan juga, Pak. Kenapa? Karena ketika penghargaan ditiadakan, ya otomatis itu akan berubah lagi. Oke. Yang awalnya ketika diberi penghargaan, wah, tapi ketika ditiadakan bisa kembali ke semula lagi. Iya. Terus hubungannya dengan hubungan antar personalnya gimana? Itu tidak akan ada rasa tumbuhnya tadi apa kesadaran dan kedisiplinan. Oke. Karena nggak ada penghargaan, nggak mau berbalik ke kelas dan nggak dihargai atau nggak ada Iya. Gini contohnya, ada yang bisa kasih contoh, Sok? Gimana tuh? Kan dari kemarin yang pas Pak Agus pernah memutarkan satu video ketika misalkan si anak kalau misalkan dia dapat dapat sesuatu hal yang bagus lalu dikasih hadiah sampai akhirnya kan tidak si orang tua tidak bisa memberikan hadiah apa-apa lagi ke anaknya. Pada akhirnya kan si anaknya marah. Itu kan dari contoh kecil itu jadi mengharapkan satu imbalan gitu. Ketika karena dia kan mengharapkan pekerjaannya dari situ. Jadi hubungan antara anak dengan orang tua jadi nggak bagus ya, gara-gara orang tuanya nggak ngasih lagi. Oke. Bisa dikasih coklat. Udah coklat. Iya, jadi hubungannya. Pak Dodi, kumaha Pak Dod? Itu misalkan teman atau teman dia sisirikan Pak. Dikasih penghargaan atau misalkan anak itu misalkan dikasih penghargaan terus karena dia itu selalu menjawab misalkan. Sedangkan yang lain merasa sirik, saya enggak. Iya. Ayo iya kan. Saya tadi mendapat penghargaan teh orang teh ya. Benar ya, mantap Pak Dodi, tepuk tangan Pak Dodi. Woi Pak Dodi mantap. Ya, jadi betul ketika misalkan ketika kita mengasih penghargaan pada seseorang, hayo saya tadi dia lagi gitu ya, sementara kita enggak, padahal dia juga pernah melakukan sesuatu tapi kok nggak dihargain cuma itu. Apalagi kalau misalkan si guru itu menetapkan dengan beberapa kriteria gitu. Jadi kalau misalkan dengan kriteria itu ya seseorang saja kan yang tertentu yang masuk ke dalam kriteria itu, sementara dia enggak gitu kan. Oke, ya lanjut ya, berarti udah bahwa tentang teori penghargaan ini kita juga harus hati-hati. Bukan berarti tidak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi mungkin kita harus tepat dalam memberikan penghargaan tersebut ya. Seperti itu. Tuh, penghargaan menurunkan kualitas, tadi ya udah. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, tadi udah ya dibahas ya, bahwa ketika sudah tidak penghargaan malah jadi tidak termotivasi lagi untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kita rehat sejenak. Lemaskan punggung sebentar. Terus ini Pak, ya silakan. kalau misalkan
dengan memberikan penghargaan itu ternyata tidak baik ya terhadap peserta didik. Lalu apa yang harus kita lakukan ya supaya itu tetap membuat peserta didik itu termotivasi, kemudian dipercaya diri walaupun dia tidak diberikan penghargaan. Ya. Kalau memang tadi dengan penghargaan ternyata tidak baik. Ya. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu pertama adalah disiplin diri. Disiplin diri itu harus memunculkan motivasi intrinsik nanti ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Ini caranya. Kita buat keyakinan kelas ya. Kita buat keyakinan kelas. Aduh lupa saya harusnya tadi buat dulu ya supaya nanti ada simulasinya. Ya biasanya kalau misalkan mau belajar itu disiapkan dulu, kita komitmen dulu ya. Kira-kira apa sih ketika pas belajar itu yang harus kita lakukan ya. Nah ini kita buat keyakinan kelas. Kalau ini namanya keyakinan kelas. Tapi ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu. Kira-kira apa ya? Nah, ini ya. Contohnya begini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Itu untuk menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Gitu. Jadi nilai kebajikan itu adalah menjaga keselamatan. Jadi ada aturan, tidak ada aturan. Kalau kita yakin bahwa itu adalah untuk keselamatan, kira-kira pakai helm nggak? Pakai. Gitu. Jadi artinya bahwa peraturan itu bisa tersurat ataupun tersirat. Karena dia sudah meyakini apa? Bahwa dengan pakai helm itu untuk keselamatan. Gitu. Ya, betul nggak? Nah, makanya itu namanya keyakinan, ya keyakinan. Gitu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? 3M itu apa ya lupa? Kemudian, masker, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Waktu kemarin ya, waktu pandemik ya, waktu pandemik. Pinter Pak Isa. Kenapa harus memakai 3M? Ayo, kenapa? Waktu tersebar. Oke. Namanya apa itu? Ya, namanya COVID. Untuk melindungi ya, melindungi apa lagi? Menjaga kesehatan supaya kitanya sehat. Kalau sakit nanti kena virus gitu ya. Kalau sakit ya virus, kalau udah kena virus COVID kan tahu sendirilah gitunya konsekuensinya begitu. Berarti menjaga kesehatan. Kalau tadi keselamatan. Nah, kalau misalkan kita meyakini nilai kebajikan bahwa itu adalah untuk menjaga kesehatan, kira-kira ada peraturan tersirat atau tersurat peraturan 3M itu kita bakal pakai masker nggak? Pakai, karena dia yakin untuk keselamatan dan juga untuk kesehatan dia. Keselamatan juga ya. Ada dua nilai kebajikan. Keselamatan dan kesehatan gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa tuh? Nilai kebajikannya. Yang bisa misalkan orang muda bakal tepat waktu gitu. Beda aturan, beda mual dapat ilmu ya gitu. Ya, karena ada kebutuhan yang kita dapatkan. Nanti ada menyambung juga berarti kalau misalkan ini mah dengan kebutuhan dasar manusia nantinya. Ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya apa tuh kira-kira? Misalkan
yang ngelatihnya pakai S yuk. Atau melatihnya ustadz itulah ustadz lah. Supaya tidak Kira-kira apa? supaya tidak pelajaran ketika pelatihan atau Ah, ya nilainya kira-kira apa? Kalau misalkan itu apa namanya eh, orang yang sangat apa namanya sangat ini ya, pokoknya kita segan sama orang itu. Yang isinya itu adalah orang yang sangat disegani oleh orang itu. Kira-kira tega nggak kalau misalkan kita melihat dia sudah apa namanya datang tepat waktu, murid-muridnya can araya pada nggak ada. Itu apa kira-kira? Menghargai ya, menghargai. Terus apa lagi? Menghormati juga kan? Nah, jadi nilai menghargai, menghormati. Menghargai, menghormati, kemudian tadi ada memenuhi kebutuhan dasar manusia juga gitu ya. Di antaranya ilmu pengetahuan. Nah, di antaranya itu ya, nilai-nilai. Kalau yang atas tadi apa? Keselamatan, kemudian yang kedua kesehatan dan juga keselamatan. Yang ketiga adalah menghormati dan menghargai. Itu nilai kebajikan itu seperti itu ya. Nah, kalau misalkan tadi kan udah kita jawab sendiri kan, itu motivasi dari diri kita. Kenapa kurang pakai helm? Padahal tuh ayam pampang helm lamun itu siapa bakal ditilang. Tapi karena dia sadar bahwa itu adalah untuk keselamatan dia, kebayang kan musuh tengah helm digeledag gitu ya, seperti itu. Makanya dia memakai helm begitu ya. Nah itu jadi muncul dari diri sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah gitu ya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan itu? Nah gitu ya. kita Pak, bagaimana kita bisa menumbuhkan nilai keyakinan terhadap tadi Iya gitu. peraturan Ya, gitu. ya. Tapi peraturan perlu nggak? Perlu ya, peraturan perlu. Karena nanti ujung-ujungnya kalau misalkan saya simpulkan bahwa anak-anak itu dengan budaya positif itu taat aturan gitu. Dengan disiplin, tapi taat aturannya itu bukan dari karena sieun ku guru ya, atau pengen dapatkan penghargaan, tapi muncul dari adanya nilai keyakinan itu ya. Oke, oh udah nyambung dah. Ini apa ya? Lupa ya. Cara menumbuhkan keyakinan Nah, adan heula. Oke. Nah ini ya, ini penting nih. Nah ini caranya menumbuhkan keyakinan. Ini jawabannya sih. Oke, kebuka malahnya. Wah, kedah di lagi. Koneksi dulu ya. Oke, harus kesini dulu nih. Hah? Mana? Yang mana sih? Oh ini. Hah? Oh, Windows sama P. Cair. Wih. Terus duplikat ya? Duplikat. Oke.
Putri, kamu terlambat. Iya Pak, maaf. Kamu pasti punya alasan. Kenapa sampai kamu terlambat, bukan? Iya Pak, tadi malam saya mengerjakan PR yang harus dikumpulkan hari ini, sehingga saya bergadang semalaman. Ya sudah, gak apa-apa. Semua orang juga pasti kalau harus mengerjakan secara mendadak, ya mesti bergadang. Dan tidak sedikit juga kesiangan bangunnya. Tapi apakah kamu bisa mengerjakan PR tidak sambil bergadang? Bisa sih Pak, seharusnya saya mengerjakan PR itu 2 hari sebelumnya, karena lupa baru ingat tadi malam, jadi saya kerjakannya mendadak Pak. Ya sudah, kita bicara sambil duduk aja ya. Baik Putri, Bapak mau tanya, apakah kamu mau menjadi siswa yang berprestasi? Mau dong Pak? Baiklah, jika kamu mau menjadi siswa yang berprestasi, mulailah dari disiplin waktu. Iya Pak, siap. Baik, kira-kira siapa yang bisa mengingatkan kamu mengerjakan PR? Ibu saya. Ada yang lain yang bisa mengingatkan PR kamu? Kakak atau mungkin saya bisa menyalakan peringatan pada HP saya. Bagus. Sekarang kamu lakukan seperti yang kamu sebutkan tadi. Ibu, kemudian siapa? Kakak, kemudian juga alarm untuk mengingatkan PR kamu. Supaya tidak bergadang lagi ya, sehingga menyebabkan kamu kesiangan bangun tidur, kemudian juga telat di sekolah. Siap Pak, laksanakan. Bapak bangga sama kamu yang telah memiliki usaha atas penyelesaian permasalahan kamu itu. Baik, sekarang Bapak mempersilahkan kamu masuk kelas dan ini surat izinnya ya. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, adanya sistem segitiga restitusi yang diterapkan oleh Bapak Iden terhadap muridnya sangatlah baik. Karena dari itu, kita sebagai murid bisa berpikir lebih dalam tentang kesalahan kita sendiri dan akan berubah menjadi lebih baik, serta tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, jikalau ketika kita berbuat salah kemudian dimarahi atau dihukum, itu akan membuat kita tertekan dan kadang menjadi tidak suka terhadap guru tersebut dan merasakan acuh tak acuh terhadapnya, meskipun itu akan membuat efek jera kepada kita jikalau kita dimarahi dan dihukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.